Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020. Anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga tetap semangat ya dalam menimba ilmu. Semoga dengan semangatnya kalian akan membawa kebermanfaatan terhadap ilmu yang akan kalian peroleh. Kita awali dulu pertemuan kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, minggu kemarin adalah pertemuan ke-7 dan minggu hari ini kita pertemuan ke-8. Kita masih membahas tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, kita kemarin sudah 2 minggu yang lalu kita membahas tentang faktor penyebab keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah keberagaman suku. Nah, hari ini kita akan membahas 3 hal sekaligus: keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman ras, dan keberagaman antar golongan. Yang pertama, keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, kalian sudah memahami ya bahwa sejak SD dulu kalian sudah diajarkan bahwa agama yang ada di Indonesia itu cukup banyak. Ada setidak-tidaknya ada 6 agama yang diakui, agama dan kepercayaan ya, yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah Islam, kedua Hindu, 3 Buddha, 4 Kristen Katolik, 5 Kristen Protestan, dan yang keenam adalah kepercayaan Konghucu. Nah, kita sebagai Muslim ya, kita adalah agama terbesar di Indonesia dan termasuk agama penduduk Muslim terbesar di dunia. Nah, kita ada di Indonesia, gitu ya. Jadi agama-agama yang di Indonesia ini diyakini dan hidup berdampingan dengan damai selama ini, gitu ya. Karena memang satu sama lain saling menghormati dan saling menghargai. Begitu juga dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia. Orang-orang Indonesia sudah berdampingan lama dan saling menghargai terkait dengan kepercayaan masing-masing. Nah, ini menyebabkan gitu ya, kita percaya bahwa agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang Maha Esa yang diwajib dilaksanakan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kalian sebagai pelajar wajib mempunyai sikap taat dalam beragama, yaitu dengan menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi seluruh larangan agama yang dianutnya. Jika kita seorang Muslim, kemudian kita diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, maka kita yang harus melaksanakan. Kemudian kita berusaha untuk dengan sekuat tenaga meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Dengan begitu kita akan menjadi orang-orang yang taat dan orang-orang yang nanti kemudian akan bisa menghargai orang-orang lain dan akan terjalin kesejahteraan, gitu ya, ketika kita menjalankan perintah agama kita. Nah, karena memang agama kita sebagai Muslim Islam, gitu ya, memang sangat kompleks aturannya, sehingga ketika kita menjalankannya, kita adalah upaya kita untuk taat kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Tuhan kita. Nah, dengan begitu kemudian kita juga menghargai orang lain ketika menjalankan agamanya, berarti kita saling menghormati. Nah, kita pun masih bisa bekerja sama dengan orang-orang yang di luar orang Islam, gitu ya, dengan orang yang beragama lain, asal tidak bekerja sama dalam masalah akidah, gitu ya, tidak masalah hal-hal yang sangat prinsipil dalam agama kita. Itu keberagaman agama di Indonesia, dan ini memang keberagaman agama ini sedikit banyak akan memicu perpecahan. Namun dengan kesadaran yang tinggi bahwa kita saling menghormati dan saling menghargai, kita akan menjadi orang-orang yang hidup berdampingan dalam damai. Nah, selanjutnya adalah keberagaman ras.
Ras sendiri adalah golongan bangsa yang berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Nah, kalian pasti sering mendengar gitu ya, rasnya berbeda gitu ya. Nah, namun ras itu apa? Nah, ras ini tadi golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Istilah ras sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang race gitu ya, tulisannya RASCE gitu, race. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, bentuk rambut, warna bola mata, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri-ciri yang lainnya. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing di wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, di sini kita sebutkan ada beberapa ras yang umum ada di Indonesia. Namun ini tidak menutup kemungkinan ada ras-ras lain yang tidak kita sebutkan. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain adalah ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua. Nah, kalian bisa cari perbedaannya nanti ya. Gimana orang Malayan Mongoloid dan Melanosoid itu perbedaannya seperti apa? Kalau tinggal di Papua biasanya kayak gimana? Nah, itu bisa kalian nanti kerjakan ya. Kemudian yang ketiga ada ras Asiatik Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Nah, ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia karena memang keberadaan mereka cukup banyak gitu ya. Nah, terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang-orang yang mirip dengan orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, kalian bisa mencarinya ya. Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Hal itu sesuai dengan sila yang keberapa? Ayo. Yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua, bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membedakan rasnya. Nah, ini terkait dengan ras. Nah, yang terakhir terkait dengan keberagaman antar golongan. Nah, kalau kalian sering mendengar misal kalian ikut perlombaan gitu ya, dilarang membuat tema yang ini diskriminasi sara. Sara apa gitu ya? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, kita kan sudah membahas kemarin ya. Jadi suku sudah, agama sudah, ras sudah. Nah, sekarang antar golongannya. Jadi kita sedang membahas keberagaman sara gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah antar golongan ya. Keberagaman di Indonesia terkait dengan antar golongan. Sejatinya manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Nah, di Indonesia dilihat keberagaman masyarakat ini dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat menurut Syarif Muiz tahun 2008 ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Pertama, secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Nah, sedangkan yang lain secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas atau lapisan bawah yang cukup tajam. Jadi
antar golongan itu memang banyak macamnya gitu ya. Jadi kalau kita kemudian ada kelas-kelas masyarakat atau struktur sosial di dalam masyarakat, kita bisa melihat memang ada perbedaan-perbedaan dalam masyarakat kita. Nah, dalam ilmu sosiologi, itu adalah ilmu yang membahas tentang kehidupan sosial. Nah, atau yang membahas tentang masyarakat. Adanya lapisan dalam masyarakat itu disebut social stratification atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Hal itu diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah, dengan ditandai oleh adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian, dalam kelas sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atau dasar kedudukan atau status sosial, sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Ya. Nah, selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosial, keberagaman masyarakat ditandai adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membantu golongan-golongan di masyarakat. Setiap golongan terdiri dari atas 2 orang atau lebih yang mempunyai hubungan satu sama lain dalam sebuah struktur. Nah, gitu ya. Jadi banyak sekali kesatuan-kesatuan sosial masyarakat yang kemudian menjadi perbedaan satu sama lain, termasuk adanya ini kelompok-kelompok sosial atau organisasi masyarakat gitu ya, ormas dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi memang menjadi salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan suatu kewajaran, wajar gitu ya. Namun, keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini dapat muncul apabila muncul perasaan etnosentrisme yang menganggap hanya kelompok atau golongannya saja yang paling baik dan sempurna. Sementara golongan lainnya dianggap banyak memiliki kekurangan. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dan mendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh kesatuan dan kesatuan bangsa. Nah, memang setiap perbedaan yang ada atau keberagaman yang ada di Indonesia patut kita syukuri sebagai anugerah yang Allah berikan kepada kita, manusia, terutama masyarakat Indonesia. Namun setiap perbedaan yang sudah kita bahas kemarin, mulai dari suku, agama, ras, dan golongan, memang tidak menyebabkan kita menjadi orang-orang yang berpecah belah, namun bersatu gitu ya. Kita adalah sebuah masyarakat. Kalau dalam Islam disebut jamaah gitu ya. Nah, kita kemudian mempersatukan niat kita kemudian untuk persatuan bangsa Indonesia. Demikian anak-anak yang bisa kita bahas hari ini. Insyaallah nanti akan ada beberapa pertanyaan yang ada di Google Classroom. Silahkan dikerjakan untuk mengikat pemahaman kita. Demikian yang bisa saya jelaskan hari ini. Tetap semangat, tetap menjadi anak-anak yang haus ilmu. Jangan puas dengan ilmu yang kalian miliki, karena kalian adalah para pemimpin dunia. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.